Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la rasula wa la nabiyya min ba'dih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'da usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang disayangi Allah, yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bermuwajah di pagi hari ini. Segala puji teruntuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bisa menikmati peribadatan. Tatkala kita bisa merasakan nikmat di dalam ibadah, bangun pagi kemarin itu Bapak Ibu, dalam perjalanan saya ditelepon sama pengurus, saat ada waktu untuk besok pagi. Saya perjalanan dari Malang menuju Surabaya. Saya berpikir mau mengantarkan teman untuk mengisi kajian di Mojokerto sebenarnya pagi hari ini. Dilalah kersaning Allah, itulah kenikmatan ibadah. Kawan ada yang ingin mengantarkan beliau juga, Dr. Samsudin itu. Maka saya mengiyakan untuk menggantikan Ustadz Baihaqi pada pagi hari ini. Semoga berkenan. Dan kita syukuri yang seperti itu, maka Allah berjanji, la in syakartum la azidanakum. Kalau Anda bersyukur, maka ditambah. Sholat indah, rasanya kok penak sholat itu. Rasanya pinggang sampai kepala itu kok ada gerakan yang luar biasa, kita syukuri. Tapi ya jangan waktu sholat itu sambil bilang alhamdulillah begitu ya. Ya sesuai dengan syariatnya. Bersyukur di dalam hati itu Allah menambahnya. Kita masuk rumah Allah ini, kita bersyukur, ya Allah, ono masjid sak ini gede nih. Sementara di masjid yang lain itu kecil-kecil, itu di musola-musola. Itu kita syukur. Allah akan menambah keluasan daripada hati panjenengan nanti dengan masjid yang luar biasa besarnya di Makkah Mukarramah. Disyukuri lagi, akan ditambah lagi di Jannatun Naim, jannah atau surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Itu hanya karena bersyukur saja. Itu perasaan, itu akidah yang nanti akan kita bahas sedikit. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang disayangi Allah, Rasulullah berpesan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa adu 'alaiha binawajid. Anda sekalian harus ada di atas sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Pegang erat itu dan gigitlah dengan gigitan gigi geraham kalian. Itu wanti-wanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang disayangi Allah, yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam kiranya senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beserta keluarganya, beserta pengikutnya, beserta kita, yang nanti dirindukan sama Rasulullah itu. Saya sering mengatakan di dalam satu pertemuan semacam ini, yang merindukan Rasulullah itu bukan kita kok, tapi Rasulullah yang merindukan kita dibalik. Apa buktinya? Buktinya itu Rasulullah itu mau menghadap Allah Subhanahu wa taala kali terakhir. Baginda Rasulullah itu panggil-panggil kita, ummati, ummati begitu. Nah itu kan rindunya luar biasa kepada kita. Sementara kita ini, saya tidak yakin juga ya. Pagi seperti ini subuh, sampai subuh lagi. Apa iya pernyataan kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu betul-betul mancep di dalam hati kita dengan kasih sayang yang luar biasa, lalu kita menyatakan diri kita ini cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang banyak ya pokoknya moco, tidak ada di dalam hatinya. Kadang-kadang kita sholat itu kita lupa. Kita itu sedang berhadapan dengan siapa? Kadang-kadang orang yang tidak seperti kita ya, itu milih di rumah kok di masjid. Laporan kita itu kepada gubernur, menghadap gubernur itu sendirian tidak berani Pak, sendiri tidak berani. Kok gubernur mau tindak di rumahnya RT, mau kemana? Ke rumahnya Pak RT, melu, begitu kok. Tiba-tiba kita ini menghadap yang Maha Agung di rumahnya, di masjidnya, itu kadang-kadang sendirian karena tidak punya jamaah gitu ya. Kalau di masjid-masjid seperti ini ya tentu banyak jamaahnya. Bahkan kita kadang-kadang kalau sudah capek sedikit di rumah, kok berani ya laporan kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian, itu kok berani gitu. Mestinya kalau di rumah misalkan pas sakit seperti Khalid bin Walid itu loh. Khalid bin Walid itu sampai beliau mau meninggal itu nangis terus. Kenapa? Karena tidak ada di medan jihad. Khalid bin Walid itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi perasaan itu dibangun betul. Ada benang merah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah yang merindukan kita. Tidak berani rasanya beliau tinggal sendiri di surga. Panjenengan bayangkan surga itu seperti apa Pak? Panjenengan masuk ke sebuah tempat yang indah misalnya ya, lalu panjenengan sendirian, katakan di mall yang biasanya orang-orang itu suka ya, sendirian, mall itu mau tutup, itu bingung dalam hati Pak. Nek pas kalau uang ini yang mengerikan, tapi tetap indah. Surga yang indah itu tidak ada apa-apanya ketika Rasulullah sendirian. Lu panjenengan kadang-kadang diundang oleh Rasulullah, ummati, ummati, itu tidak terngiang di telinga kita, di hati kita. Itu coba kita kita asah betul. Jadi bersolawat kepada Nabi itu setiap kali, Allahumma sholli ala sayyidina, tambahi maulana, wa habibina, wa syafi'ina. It's okay. Tidak ada satu yang menghalangi kita bersolawat kepada Rasulullah dengan apa saja. Kecuali dalam sholat saja kan, begitu. Kita sepakat bahwa di situ sesuai dengan tuntunan Rasulullah di dalam hadis-hadis beliau. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya ingin mengungkapkan tentang tumbuhnya masyarakat muslim dan karakteristiknya. Ini bukan berarti bahwa kita ini bukan masyarakat muslim atau bukan orang Islam. Saya memberanikan diri untuk mengambil judul ini
agar kita merasa bahwa kita ini belum sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita udkhulu bisilmi kafah. Masuklah Anda ke dalam Islam itu tenanan gitu ya. Bener-bener gitu, entek-entekan gitu. Ada pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, biasanya ini kalau malam Jumat Pak dibaca begitu. Al-Kahfi, kemudian Yasin, Al-Mulk, itu kan kalau kita mau sare ya, mau tidur itu dibaca. Supaya apa? Supaya kita ingat, Pak. Supaya kita ingat bahwa Allah itu penguasa jagat raya. Al-Mulk itu kan Allah itu raja gitu. Rajanya manusia. Kita kadang-kadang tidak ingat. Kita nggak berserah diri kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup. Diserahkan betul itu. Sehingga kalau mimpi ya enak gitu. Kalau mati ya enak. Kan begitu. Saya belum pernah mengalami bahwa mimpi itu jelek setelah membaca doa itu, apalagi setelah sholat 2 rakaat, Pak. Belum pernah dalam kehidupan saya yang sudah, saya mungkin lebih muda dari bapak-bapak yang lain yang sudah di atas saya tentunya ya. Saya 57 mau 58. Tapi pernah suatu ketika tidak membaca apapun, capek begitu. Itu mimpi, dikasih Allah mimpi, ya tentu Allah yang memberikan mimpi. Itu buruk sekali. Itu sebagai pengingat. Jadi makanya kalau mimpi buruk, itu bangun bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena solawat itu man sholla alaiha wahidan, kata Rasulullah, barang siapa dia bersolawat kepadaku sekali aja, Sallallahu alaihi asra, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Kadang-kadang saya baca hadis itu ngeri, Pak, tentang solawat itu. Awak dewi niki sinten? Siapa diri kita ini sehingga Allah Subhanahu wa taala mensolawati kita? Hanya karena panjenengan solawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah yang maha segalanya itu mensolawati kita gitu. Nggih. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam surat Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bi ahsarina a'mala. Katakan ya Muhammad, qul hal nunabbi'ukum, apakah kami beritakan kepada kalian bi ahsarina a'mala, dengan amaliah-amaliah yang merugi itu. Kalau ala amaliah yang tidak merugi itu ya sudah kewajiban kita, Allah sudah memberi begitu saja. Tapi kalau yang merugi ini kan sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kita. Kok bisa ada gitu. Jadi kalau kita itu kok tiba-tiba melakukan sesuatu hal, kok ini kok tidak pas dengan aturannya, itu kok bisa terjadi gitu. Tiba-tiba ada istri melakukan sebuah kesalahan, kita misuh. Tiba-tiba ada anak kita melakukan kesalahan, kita misuhi. Lu kok bisa terjadi? Oleh sebab itu diberitakan oleh Allah, qul hal nunabbi'ukum bi ahsarina a'mala. Muhammad, mau tak kasih tahu satu perilaku buruk gitu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alladzina ialah orang-orang yang dhalla, dia sia-sia, sa'yuhum perbuatan mereka, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna, dan mereka berpikir, annahum, bahwa mereka yuhsinuna sun'a, mereka sudah terbaik di dalam melakukan kegiatan. Sampean misuhi anak sampean,
Wis sampean pikir ta, iya wong arek iku nakal. Anak itu memang nakal. Istri panjenengan mungkin salah. Masyarakat kita mungkin salah. Tapi panjenengan mengatakan seperti itu loh. Nah, seperti itu. Menggunakan lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan buruk gitu. Musa itu mau menghadap Fir'aun itu disuruh menggunakan perilaku atau perkataan yang lembut. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri kita, tubuh ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya adalah keimanan. Jadi ada dua paling tidak menurut Said Qutb, bahwa seseorang itu tidak dikatakan jahiliyah, tidak dikatakan syirik. Itu ketika dia mempunyai komitmen yang pertama adalah akidahnya. Akidah itu teori, Pak. Gusti Allah niku wonten tah boten? Ada. Terus kita ngomong-ngomong tentang Gusti Allah. Tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya sifat begini. Gitu. Terus apa gunanya? Loh, kalau itu tidak dilakukan, tidak ada suatu pekerjaan, tidak ada kepatuhan dari apa yang sudah kita pikirkan itu, tidak ada apa-apanya. Ada hanya dalam hati kita, kemudian kita dikatakan ad'aful iman. Jadi begini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu melalui Rasulnya, melalui Nabi Muhammad SAW itu kan Rasulullah mengatakan begini, Faidha ra'a minkum mungkaro, kalau Anda itu mendapatkan satu kemungkaran itu ya banyak Bapak Ibu. Nyapu kleru itu ya mungkar itu. Nyapu itu loh Pak, kleru itu mungkar. Yang ngarepe wong tua barang nyapu diudal-udal itu mungkar kan, itu dolim itu. Kemungkaran itu banyak sekali. Jadi tidak mesti hanya pemerintah kita yang mungkar, walaupun memang mungkar. Ya kita tidak mungkar, kenapa tidak mungkar itu? Banyak janji yang tidak dilaksanakan. Bukan apa? Saya sedikitnya. Kapan hari saya khutbah di dua Jumat itu saya khutbah di Trosobo dan satunya di mana kemarin itu? Oh, di Dekatnya Jawa Pos itu, di Al-Huda. Saya katakan itu, memberanikan diri saya mengatakan, saya tidak percaya kalau orang seperti Sambo itu akan bisa dihukum mati. Tidak mungkin. Rian saja Jombang ya, itu sampai sekarang tidak dihukum mati Pak. Sudah dilaksanakan, diketok palu bahwa dia kena hukuman mati, tapi sampai sekarang juga masih hidup. Yeah. Tapi pembunuh jenderal di Gang Doli dulu ya langsung itu. Jadi kalau pembunuhnya itu lebih tinggi tingkatannya begitu di Indonesia, ya kita masih bersyukur bahwa diketok bahwa si Sambo itu hukumannya hukuman mati. Hebat Indonesia itu, ngetoknya hebat. Ya, teorinya, akidahnya bagus. Orang Indonesia itu akidahnya bagus Pak. Bagus orang Indonesia itu. Nuwun sewu nggih Mbah. Iki ambek meso, Pak. Stoek ngono yo. Begitu, Pak. Itu saya loh, Pak. Yang lain ya tidak, yang lain tidak. Nah, seperti itu, maka kata Said Qutb, yang pertama adalah akidahnya, yang kedua adalah nilai kepatuhannya. Dan nilai kepatuhan itu baru bisa diketahui ketika itu muncul. Tukok no rokok, belikan rokok ayah. Nggih. Ayah iki apa sih? Zaman koyok ngene, rokok itu ada tulisannya rokok membunuhmu. Bapak ini bunuh diri apa ya apa? Tapi kan dia apa tuh? Berangkat pula, dia beli rokok. Diatur nih.
Ya sama dengan setan itu loh Pak. Setan itu kan juga punya perasaan begitu. Ketika tidak patuh disuruh sujud kepada manusia, menghormat, dia nggak patuh, ya dia mendapatkan predikat dia adalah ahli neraka selamanya. Gitu. Kenapa kamu tidak patuh? Lah saya ini lebih bagus kok gitu. Saya lebih bagus daripada bapak saya. Bapaknya kan tidak ngerti, tapi kalau Allah maha mengetahui. Budal mulai ya wis nggawa rokok, ya sudah dia rokokan lagi. Gak ngerti salah. Gitu. Kalau Allah kan maha tahu. Gitu. Makanya kita ini nilai kepatuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan terukur dengan perilaku kita. Perilaku saat ini Pak, bukan hanya perilaku etok-etokan. Ya, opo? Katanya Ustadz kemarin itu kita harus melaksanakan sholat malam kalau kita pengen kaya. Ya. Membaca surat Al-Mulk kalau kita pengen kaya. Ya iyalah, masanya cukup kalau sudah kita itu bisa sholat malam itu merasa cukup Pak. Rezeki itu enggak kaya seperti apa begitu. Alhamdulillah kalau kaya betul gitu. Tapi cukup betul ya begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ulaika alladzina kafaru, kata Allah, yaitulah orang-orang yang salah tadinya. Orang-orang yang kafir. Kafir itu menutup batinnya. Kafaro itu artinya menutup. Menutup dari apa? Bi ayati rabbihim. Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah itu ya pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa Allah Maha Besar itu loh. Kita tidak pernah lahum qulubun la yafqahuna biha itu di situ. Dia itu dikasih hati lebih dulu sama Allah, tapi tidak digunakan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dikasih mata tidak digunakan melihat. Panjenengan melihat masjid ini saja Pak. Ya Allah, panjenengan membuat orang bisa menciptakan masjid seperti ini. Ya Allah, engkau lebih besar daripada orang yang membuatnya, kan begitu. Itu setiap kali Pak. Setiap kali. Ibu-ibu juga begitu. Bojoku itu loh. Kok iso ya manut karo aku, tak jaluki blonjo ya ngekeki gitu. Aku ki apane ya dudu anake, dudu apane. Kok ya seneng gitu. Gitu. Gusti Allah gitu. Ketika panjenengan bersyukur Bu, Allah menambahkan kenikmatan itu dan insya Allah suami ini akan dibuat lebih luar biasa lagi dari sebelumnya. Yang biasa itu kan nggak begitu, belonjonya kurang Pak, gitu kan ya. Bapaknya juga begitu, cerewet kok ya. Harusnya bapaknya bilangnya gini, iya ya aku kurang megai bagus ini, kurang bagus pekerjaan saya. Ya Ma, saya tak lebih bagus lagi, lebih giat bekerja saya. Apa ya kira-kira berdiskusi berdua. Amrahum syurrobainahum. Itu kan Muslim Pak. Muslim itu seperti itu. Nah kayak gitu. Yang pertama bahwa dia mengingkari ayat-ayat Allah atau tidak suka dengan ayat Allah. Waliqaihi, dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya keinginan bertemu dengan Allah itu Pak, ya tidak pernah menyebut nama Allah. Dengan segala hal. Sehingga ketika ada perkataan apa saja, kullu amrin dibalin, setiap segala sesuatu yang penting dan baik, la yubda'u bi bismillahi, yang tidak diawalkan dengan kata-kata bismillah, fahuwa aqta. Buka HP ya langsung aja tak 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 tak. Kok karena rasanya nggak kepingin ketemu Allah itu. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu nanti kalau dikirimi film porno macam-macam segitu dari kawannya itu langsung dihapus Pak. Opo wae begitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tetapi kalau kita langsung saja, setan itu membisikkan, bukaan. Saya yakin itu temannya ada sesuatu yang lucu ini mesti. Bukaan. Padahal kita tahu bahwa teman kita itu sudah seperti itu selalu kalau kita
ngirimi sesuatu materi kepada kita seperti itu. Fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka yang seperti itu terbakar, Pak, amalia kita, dan tidak akan falanuqimu lahum, kami kata Allah tidak akan menegakkan timbangan nanti di hari kiamat. Jadi nggak ditimbang, Pak. Tapi ini lucu, nggak ditimbang itu. Saya ngasih kajian itu, terus nanti itu nggak ditimbang sama malaikat itu, sama Allah tidak diberikan timbangan. Amal jelek, amal baik begitu. Berarti Ustaz disepak gitu ya, Ustaz? Iya, nek ngono dosane sing akeh. Lho kok sing akeh dosane? Neknya Pak ben banter kayak Pele katanya. Iso ngliwati neraka, bablas ning surga. Dikira malaikat itu tendangannya tidak sebagus Pele. Kalau Pele itu seret seperti pisang itu masuk betul. Malaikat lebih gitu lagi, plung gitu, nggak usah ditimbang, tendang aja, masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tadi dibatasi hanya sampai jam 5, berapa tadi? Sebenarnya banyak ini materinya. Begini saja, saya tutup dengan perkataan Umar tentang jahiliyah itu. Jahiliyah itu, Pak, Bu, masyarakat Arab itu dulu disebut jahiliyah itu bukan karena mereka bodoh, Pak. Walaupun saya ini tidak Arab, dan saya juga tidak pernah membenci orang-orang Arab. Keluarga saya banyak yang Arab, tapi saya orang Indonesia. Orang-orang Arab itu bukan orang yang bodoh. Terbukti seorang ahli bantingan, ya, namanya Umar Ibnul Khattab itu ahli bahasa, Pak. Ahli bahasa, orang itu kalau bahasanya luar biasa, pemikirannya luar biasa. Perkataannya bagus, lirik-liriknya bagus, itu syair-syairnya bagus. Itu Umar Ibnul Khattab, Pak. Sehingga ketika beliau itu memimpin setelah Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan innama tanqaddu urul Islam urwatan idza nasya'a fil Islam man la ya'rifu jahiliyah. Apa artinya itu? Kata Umar, sesungguhnya Islam yang luar biasa ini, yang besar ini, walaupun Rasulullah mengatakan al-Islamu bada'a, ya. Islam itu sesuatu yang bada al-Islamu ghoriba. Al-Islamu bada. Awal datangnya Islam itu adalah gharib, kecil, tidak dikenal orang. Ketika sudah besar, kata Umar, innama tanqaddu urul Islam, sesungguhnya Islam yang besar itu akan tercerabut helai demi helai. Idza nasya'a fil Islam man la ya'rifu jahiliyah. Kalau ada di dalam Islam itu orang yang tidak ngerti makna jahiliyah, Pak. Artinya apa? Panjenengan itu sudah dilahirkan dalam kondisi suci, kita juga ya, begitu. Bendino ngaji, Al-Fatihah hafal. Al-Fatihah itu loh, Pak, hafal searti-artinya. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Malik yaumiddin, sampai terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anda jangan sampai menjadi orang yang maghdub dan juga yang dolin. Apal kan Pak ini? Tetapi berapa banyak dari kita yang mencabut satu persatu nilainya itu? Dari sisi apa misalnya? Ada orang berjalan mungkin ya karena dia menggunakan cadar dan sebagainya. Kadang-kadang hati kita begitu. Lah opo sih wong iki wis tuwek barang sik cadaran ae, menarik dari sisi mana? Orangnya enggak dengar, Allah dengar. Panjenengan jahiliyah. Jadi betul-betul bersih hati kita. Saya pernah katakan bahwa Rasulullah itu pernah perang kalah hanya karena ghanimah.
Karena teman-temannya para sahabat mengambil ghanimah itu, dan itu diselesaikan oleh Khalid bin Walid sehingga tidak sampai terjadi hancur betul. Pulang baginda Rasulullah kiri kanan tertusuk panah. Protol Pak giginya, gigi baginda Rasulullah SAW yang kita sayangi itu. 3 hari tidak ada orang yang berani masuk rumah Rasulullah SAW. Tidak berani. Kenapa? Rasulullah duka. Rasulullah itu sedang marah hatinya. Wah, aku kok mungkin begitu ya. Ini bahasa kita aja mewakili gelisahnya baginda Rasulullah. Ditinggal begitu saja sendirian loh. Aku ini Rasulullah loh. Begitu. Mungkin begitu mungkin. Tapi insya Allah tidak seperti itulah Rasulullah itu ya. Tidak seperti kita. Itu kalau bahasa kita. Akhirnya Rasulullah tidak mempersilahkan orang masuk ke rumahnya 3 hari. Saking mangkelnya para sahabat meninggalkan beliau dalam kondisi sendiri, dan itu dihajar oleh musuh sampai seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan apa? Fabima rahmati minallah lintalahum. Ya, dikarenakan kasih sayang Allah itu kamu berkasih sayang, hatimu lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu khususnya yang ahli mendoakan putra-putrinya. Hati-hati. Nah, kalau kaya apa? Tidak boleh loh panjenengan emosi, marah itu tidak boleh. Bapak-bapak juga begitu. Memberikan contoh betul. Jangan emosi. Fa'fu anhum, maafkan dia. Wastaghfir lahum, mintakan maaf dia. Wasawirhum fil amri. Kalau muslim hari ini seperti itu, tidak ada namanya Islam. Oh, Islam NU itu, Islam Muhammadiyah, Islam, tidak ada. Kafir kamu, tidak ada takfiri. Mesti begini, kamu masih melakukan seperti itu ya. Nah, ini dalilnya seperti ini, begitu Pak. Ini ya opo, sami Allahu liman amidah, kemudian ini turun begini, apakah seperti ini? Ada yang seperti saya begini Pak, langsung begini. Karena ikut di Persis dulu seperti itu, ya, seperti itu. Sampai sekarang yang terbawa begitu. Allahu Akbar, gitu kan. Sujud rukuk subhanallah, dengan kata-kata meminta maaf, bukan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal adim atau subhana rabbiyal a'la, bukan. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, begitu. Saya sujud rukuknya seperti itu. Karena di Jadul Ma'ad seperti itu. Itu mulai saya muda, sehingga kadang-kadang saya ingin menggunakan dengan yang lain-lain itu kebablasan dengan yang seperti itu, bablas saja. Artinya bahwa ketika kita sholat begitu itu sadar Pak. Loh kok kadung ngomong ini? Nah begitu. Itu masih sadar seperti itu. Yang susah itu kalau sudah sholat juga nggak sadar. Apalagi sholat. Wong kepada anaknya juga nggak sadar, kepada istrinya juga nggak sadar, kepada ibunya juga nggak sadar. Gitu. Ngomongnya jelek, perilakunya buruk gitu. Rasulullah itu diingatkan begitu Pak. Maafkan dia, mintakan maaf dia, dan ajak ngomong dia. Maka memberikan contoh itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Ingat bahwa akidah itu hanyalah sebuah teori. Dan kita yakin bahwa itu benar. Pelaksanaannya seperti apa? Pelaksanaannya seperti apa? Itu nilai kepatuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Duit-duit. Itu kalau Rasulullah kan biasanya begitu, katanya kita cinta Rasulullah. Itu isopo begitu. Kenapa? Karena kita merasa ada titipan. Kalau orang yang tidak pernah berpikir bahwa dia akan ketemu Allah Subhanahu wa taala, ini duitku. Ini uang saya ini. Ketika ada seperti itu, perasaan kita iki duwe sapa? Oh, kanggo anakku, kanggo bojoku. Itu masih bagus, Pak. Kalau sudah iki duwe wong lanang, duwe lanang iki rek. Ada Pak yang seperti itu di sini. Jangan, Pak. Jangan. Jadi tumbuhnya masyarakat Islam itu seperti itu. Ali karamallahu wajhah itu seperti itu. Iki sapi dolen berapa? Katakan 1 juta begitu ya. Ya dibawa. Berapa Ali harganya?
Ya ini tadi saya dapat dari orang suruh menjualkan harganya 1 juta gitu. Sampai mau beli berapa? Tak beli ya dah 1.500.000. Oh terima kasih. Balik lagi. Ya sudah, ini merasa titipan ya sudah dikembalikan pada orangnya. Dia mau kasih kita ataukah tidak terserah. Kalau kita kan tidak. Pokoknya iki nggonku, itu loh. Ini nggonku nanti tak jual sesuai dengan hati saya gitu. Makanya Bapak Ibu, masyarakat Islam pada waktu itu jadi menangan. Hari ini masyarakat Islam ini kalah karena kita kurang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jam 5.30. Monggo kalau ada pertanyaan saya tunggu 1-2. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi Ustaz menyampaikan sebuah hadis, barang siapa yang membaca 1 sholawat akan dibalas 10 sholawat Allah atas 10 kebaikan. Cuman masalahnya sekarang kan banyak sholawat atau sholat mutfiyah atau sholat kunjina atau sholat rariyah atau sholat fatih, juga ada sholawat jamaah. Nah yang saya tanyakan Ustaz, sholawat yang diajar oleh Nabi diamalkan oleh Nabi juga masih ada. Itu sholawat yang mana dan bagaimana bacaannya? Yang pertama itu saya pernah baca soal hadis. Barang siapa yang mengatakan ini perkataan, padahal itu bukan perkataan, maka siap-siap lawan berpakai perkataan. Nah kita mengatakan sholawat Nabi, tapi Nabi tidak pernah tidak sholawat seperti itu. Apa kita tidak terkenal oleh hadis tersebut? Mohon jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggunakan hal yang logik ya, karena memang tidak ada satu nas yang sangat rigid ya atau detail begitu tentang sholawat itu. Karena nanti ada kias. Karena gini Bapak Ibu, saya ini ada di dalam majelis tarjih di Muhammadiyah wilayah. Ketika membahas soal sholawat itu, awal yang dikatakan nanti tentang masalah hukum Islam itu sampai seberapa begitu Pak? Apakah sampai pada kias dan sebagainya? Di Muhammadiyah masih menggunakan kias. Sehingga ketika ada kias bahwasannya Rasulullah itu juga mengatakan bahwa kepada Sayyidina Hasan dan Husain ya, itu dengan istilah Sayyidina ya, Sayyid gitu. Itu maka ada ini loh Pak, penghormatan kepada orang yang memang seharusnya dihormati. Yang saya ingin katakan tadi itu tentang kita ya, tentang kita ini loh, nggak bersolawat itu loh. Bahkan kita ini disolawati Allah itu kita ini seperti opo gitu. Tapi kalau masalah solawatnya ya untuk menghindari satu yang ada dalam sebuah perbedaan, paling enak itu sholawat ya sebagaimana kita sholat, karena sholat itu adalah tataran ibadah yang paling tinggi di dalam kehidupan kita. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika beliau mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli begitu, maka sholawat beliau saya yakin bahwa beliau juga akan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena dia menghormati dirinya sebagai pesuruh Allah. Di situ sah. Tetapi ketika kita menghormati dengan hati kita, dengan berbagai macam sholawat ya, semacam ada sholawat nariyah dan sebagainya, macam-macam itu, ya itu sebuah pemujaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begini Pak, apakah haram hukumnya? Karena itu tidak pada konteks peribadatan. Tentu tidak masuk pada posisi haram, ya. Sebab orang yang tidak menghormati halal haram itu, dia tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu
tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang mengharamkan sesuatu yang halal. Mengharamkan sesuatu yang halal. Andai kata nih Pak, saya ketemu Rasulullah, ya Sayyidi, ya Maulai, itu kira-kira Rasulullah akan mengharam kamu gitu? Kan tidak mungkin. Maka pada posisi itu, ya, itu akan secara hati kita, itu akan, ya apa ya? Saya ingin memberikan satu analogi yang lain, supaya kita lebih enak begitu. Masalah sholawat ini agak Pak, agak landep gitu, agak landep. Jadi mari kita ini. Ya. Satu ketika Rasulullah itu kan bincang-bincang dengan pamannya yang luar biasa dia hormati, sampai kesedihannya itu membuat dia harus dimi'rajkan. Ya. Itu ada loh Pak kelompok yang begini. Rasulullah saja mengatakan kepada pamannya, ya ammi, lawadau syamsa fi yamin wal qamara fi yasari al atruka hadal amra gitu. Hatta gimana itu jawabnya hadis itu, hatta yudhirahullahu au ahlika fiha ma taraktuhu. Masa ya Rasulullah itu seperti itu di hadapan Abu Thalib? Itu kan tidak bisa mewakili perasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman, kalaupun diletakkan di tangan kanan saya ini matahari, di tangan kiri saya rembulan, untuk saya tinggalkan masalah ini, masalah dakwah ini, sampai saya menghadap Allah atau hancur jiwa saya, diri saya, badan saya ini, di dalamnya saya tidak akan tinggalkan. Masa seperti itu baginda Rasulullah yang sangat hormat kepada Abu Thalib itu. Ya paling tidak kalau mewakili perkataan baginda Rasulullah, hati baginda Rasulullah, mungkin ya kita akan mengatakan begini, ya ami, kan begitu mestinya. Rasulullah itu tidak kasar, tidak kasar. Lah inilah kepatuhan kita itu tidak hanya dengan fisik, tidak hanya dengan model. Kenapa? Kalau kita itu hanya berbicara akal, maka di situ tidak ada agama. Agama tidak ada. Nah, masalah sholawat tadi monggo dikiaskan, karena kias itu masih bisa kita pakai, sehingga kita tidak menyalahkan kawan-kawan yang lain. Tapi saya yakin di dalam sholat mereka tidak akan menggunakan yang aneh-aneh. Kalau menggunakan yang aneh-aneh itu paling banter itu mereka itu dengan Allahumma sholli ala sayyidina, dengan kata-kata sayyidina. Dan itu ya saya mau menerangkan begini nih, hati kita ini jadi berbeda kadang-kadang. Nanti saya dinilai sebagai seorang yang sangat ekstrim dengan hal itu. Gitu ya. Jadi ada batasan-batasan yang harus kita bahas panjang, Bapak. Tapi yang paling tidak kita mampu mewakili bagaimana baginda Rasulullah sayang kepada kita. Begini begitu. Ampun, ada yang lain barangkali. Ini. Kalau tidak ada, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diampunkan dengan apa saja yang kita laksanakan, karena kita ini sudah kadung bersyahadat dan mengakui bahwa Allah Tuhan kita dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.